Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai creative problem solving yang telah kami diskusikan. Tetapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Dimulai dari Keisha, silahkan. Saya Trisha Alifa Renanda dengan nomor mahasiswa 104 Perkenalkan, nama saya Sandra Naura Salsabila dengan NIM 104012300059. Perkenalkan, nama saya Sifa Ayu Fadila dengan NIM 10401223000107. Perkenalkan, nama saya Anissa Dina Bianji dengan nomor induk mahasiswa 104012300141. Perkenalkan, nama saya Syahla T.S. Salsabila Kesuma dengan nomor induk mahasiswa 104012300270. Baik, jadi untuk daftar isinya, di sini kita akan menjelaskan latar belakang dan tujuan, objective finding, fact finding, problem finding, idea finding, dan solution finding. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Anes. Latar belakang dari permasalahan kita ialah tentang penghijauan, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya anak muda dalam menyebutkan pentingnya penghijauan lingkungan. Penghijauan merupakan salah satu bentuk peran manusia dalam menjaga lingkungan. Penghijauan dilakukan dengan melakukan penanaman pepohonan, sehingga penghijauan sudah merupakan program nasional yang dilaksanakan di seluruh Nusantara. Penghijauan sudah dilakukan untuk menjaga lingkungan, selain itu penghijauan juga untuk kelangsungan kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Namun, masyarakat masih kurang menyadari pentingnya penghijauan bagi makhluk hidup dan lingkungannya. Lalu selanjutnya ada tujuan, yaitu yang pertama ialah meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda dalam menyebarkan pentingnya penghijauan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan. Dan yang ketiga, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan. Berikutnya untuk objective finding, kita mengambil isu kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya anak muda dalam menyebarkan pentingnya penghijauan lingkungan. Untuk outcome, anak-anak muda berperan aktif dalam menggalakkan penghijauan lingkungan, dan yang kedua, masyarakat dapat sadar dan berpartisipasi dalam penghijauan. Untuk obstacle yang kita pilih, yaitu yang pertama ada jarang terlihat iklan mengenai pentingnya penghijauan di berbagai media. Masih banyak yang mengira bahwa penghijauan hanyalah sebatas menanam pohon. Anak-anak muda tidak menyadari pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan hidup. Edukasi mengenai penghijauan di sekolah masih rendah. Peran pemerintah yang kurang tegas dalam menegakkan hukum terhadap penebangan liar dan perusakan hutan ilegal. Yang keenam, anak-anak muda malas untuk berpartisipasi dalam penghijauan. Masih banyak yang mengira bahwa penghijauan hanyalah sebatas menanam pohon. Edukasi mengenai penghijauan di sekolah-sekolah masih rendah. Beberapa pihak di masyarakat kurang aktif dalam mendukung penghijauan. Dan yang terakhir, peran pemerintah yang kurang tegas dalam memajukan penghijauan lingkungan di Indonesia. Untuk ownership itu sendiri, yaitu penghijauan dilakukan karena penting untuk menjaga lingkungan dan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Jika penghijauan tidak dilakukan, akan menjadi dampak yang cukup serius, seperti contohnya pencemaran, banyaknya bencana alam, dan banyak yang lainnya. Untuk outlook, kurangnya partisipasi masyarakat, khususnya anak muda, dalam penghijauan lingkungan merupakan isu yang perlu diatasi dengan serius. Dengan meningkatkan kesadaran, edukasi, dan partisipasi masyarakat, serta membangun kerjasama dan kolaborasi antar pihak, kita dapat mewujudkan lingkungan yang hijau, lestari, dan berkelanjutan untuk generasi masa depan. Selanjutnya ada fact finding yang kami lakukan. Yang pertama ada studi literasi. Berdasarkan artikel yang kami telaah, bersumber dari website resmi Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang, disebutkan bahwa ada 4 dampak yang terjadi akibat dari masyarakat yang kurang menyadari
pentingnya penghijauan lingkungan. Seperti yang pertama yaitu pencemaran udara meningkat, kedua udara bertambah panas, ketiga banyak bencana alam, keempat kondisi lingkungan hidup yang kurang baik. Selain itu, Indonesia juga bersama dengan Cina, India, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria menyumbang 75% dari total beban polusi udara global yang disebabkan karena tingkat polusi udara yang tinggi dan jumlah populasi yang besar. Kami juga menelaah dari artikel indonesiabaik.id yang menyebutkan bahwa Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan ada 4.940 bencana terjadi di Indonesia sebanyak 2023. Di sini bisa kita lihat bahwa kejadian yang paling tinggi yaitu 1.802 terjadi kebakaran hutan dan lahan, dan disusul oleh yang kedua ada banjir dan cuaca ekstrim. Banjir itu ada 1.170 kejadian, kemudian cuaca ekstrim juga 1.155. Kemudian dilanjut dengan ada kejadian tanah longsor, kekeringan, gelombang panas yang panjang, dan gempa bumi dan lain-lain. Dan dapat kami simpulkan bahwa dari berbagai bencana alam yang terjadi di sepanjang 2023 yang meningkat sekitar 39,39% dari tahun sebelumnya, sebagian besar terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Selain studi literasi, kami juga sudah melakukan survei melalui Google Form yang disebarkan kepada 10 responden. Responden berusia dari rentang 18 sampai 19 tahun. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu kami menanyakan apakah permasalahan lingkungan mengganggu keberlangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. 90% responden menjawab ya, dan 10% atau salah satu dari mereka menjawab tidak. Pertanyaan kedua, kami juga menanyakan apakah menurut Anda ini adalah faktor dari masyarakat yang tidak dapat menjaga lingkungan. 100% responden menjawab ya. Kemudian kami juga menanyakan apakah polusi udara saat ini adalah dampak dari minimnya kesadaran masyarakat mengenai penghijauan lingkungan, dan 100% responden menjawab ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, kami juga menanyakan apakah tindakan penghijauan lingkungan merepotkan dan hanya sampai pada penanaman pohon. 100% responden menjawab tidak. Kemudian kami juga menanyakan apakah edukasi mengenai penghijauan lingkungan masih perlu dilakukan dan disebarkan. Semuanya menjawab ya, masalah di lingkungan. Nah, selanjutnya kami juga menanyakan seberapa penting penghijauan lingkungan untuk dilakukan seluruh masyarakat di Indonesia bahkan di dunia. 100% responden menjawab 5, memberi nilai 5, yaitu berarti sangat penting. Selanjutnya kami juga menanyakan apakah generasi muda terutama Gen Z penting untuk terlibat dalam penghijauan lingkungan, dan 100% responden menjawab ya. Terakhir, kami juga menanyakan seberapa penting peran Anda sebagai generasi muda dalam keterlibatan dalam penghijauan lingkungan. 80% menjawab 5, yaitu berarti sangat penting, dan 4 untuk nilai 4 dijawab oleh 20% responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa berbagai bencana alam terjadi di Indonesia, diantaranya terjadi karena ulah manusia sendiri yang tidak dapat menjaga alam dengan baik. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap penghijauan lingkungan, dan penghijauan lingkungan juga perlu dilakukan secara terus-menerus. Oke, step selanjutnya ada problem finding. Untuk problem finding sendiri kita terdiri dari 5 problem. Yang pertama itu ada jarang terlihat iklan mengenai pentingnya penghijauan di berbagai media. Dan akar masalah dari permasalahan itu
ada kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan, lalu kurangnya kesadaran negatif lingkungan yang dapat diatasi dengan penghijauan. Lalu masalah selanjutnya ada masih banyak yang mengira bahwa penghijauan hanyalah sebatas menanam pohon. Dan akar masalahnya itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan dan manfaat lingkungan, lalu kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang penghijauan dan manfaatnya. Lalu untuk masalah selanjutnya itu ada anak-anak muda tidak menyadari pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan hidup. Untuk akar masalahnya sendiri adalah kurang berkembangnya pembelajaran lingkungan yang disebabkan oleh lemahnya kebijakan pendidikan nasional, daerah, unit pendidikan, dan masyarakat sipil, lalu kurangnya kesadaran masyarakat termasuk anak-anak muda akan manfaat penghijauan bagi lingkungan dan keberlangsungan hidup. Lalu yang keempat itu ada edukasi mengenai penghijauan di sekolah-sekolah itu masih rendah. Dan untuk akar masalahnya itu kurangnya kesadaran dan komitmen guru dan siswa, kurangnya dukungan administratif, serta kurangnya budaya penghijauan yang diterima oleh masyarakat. Dan masalah yang terakhir ada peran pemerintah yang kurang tegas dalam memajukan penghijauan lingkungan di Indonesia. Dan untuk akar masalahnya sendiri adalah kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah dalam memajukan penghijauan lingkungan di Indonesia serta kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang memadai. Berikutnya untuk idea finding, kita telah mencantumkan beberapa ide dari setiap obstacle yang kita pilih. Jadi yang pertama itu obstacle yang terlihat iklan mengenai pentingnya penghijauan di berbagai media, mungkin dapat mengimplementasikan pendekatan aplikasi PAR atau Participatory Action Research yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan penghijauan, membuat aplikasi yang memuat informasi tentang pentingnya penghijauan dan cara-cara mengatasi masalah lingkungan. Untuk obstacle yang kedua yaitu masih banyak yang mengira bahwa penghijauan hanyalah sebatas menanam pohon, mungkin dapat mengembangkan aplikasi untuk edukasi yang memuat materi tentang manfaat dan teknik penanaman serta pemeliharaan pohon, dan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghijauan secara online dan memantau dan mengevaluasi kegiatan penghijauan secara online. Untuk yang ketiga, anak-anak muda tidak menyadari pentingnya penghijauan untuk keberlangsungan hidup. Mungkin bisa dengan program penghijauan yang melibatkan seluruh siswa dan guru untuk membantu mengatasi masalah lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, pembelajaran lingkungan yang kreatif dan interaktif. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui penghijauan. Lalu ada idea funding dari permasalahan edukasi mengenai penghijauan di sekolah-sekolah yang masih rendah. Kita dapat menerapkan pendekatan PAR atau Participatory Action Research yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan teori dan praktik dalam edukasi penghijauan, lalu melakukan simulasi secara cara penanaman tanaman dan menggunakan media tanam air dan hidrogel membuat program kerja yang menarik dan interaktif. Lalu dari permasalahan peran pemerintah yang kurang tegas dalam memajukan penghijauan lingkungan di Indonesia, kita dapat menerapkan penggunaan aplikasi dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penghijauan lingkungan. Dan yang kedua, dapat menggunakan aplikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam penghijauan lingkungan. Dimensi kualitas produk PAR untuk peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda dalam menyebarkan pentingnya penghijauan lingkungan. Ada poin-poin pentingnya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran, terus kemauan, kemampuan, kesempatan, pengalaman, komunikasi, motivasi, pemberdayaan, dan pendidikan, dan koordinasi. Lalu memilih dimensi terpenting dari kualitas produk PAR atau Product Attribute Rating untuk peningkatan partisipasi masyarakat, khususnya anak muda dalam menyebarkan pentingnya penghijauan lingkungan. Ada beberapa fitur dari PAR. Yang pertama itu ada fitur edukasi, fitur interaktif, fitur yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam upaya penghijauan, dapat meningkatkan partisipasi masyarakat termasuk anak muda. Lalu untuk citranya ada meningkatkan kesadaran masyarakat termasuk anak muda tentang pentingnya penghijauan lingkungan, lalu membuat masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam upaya penghijauan. Dan untuk estetikanya,
adalah meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk anak muda, tentang pentingnya penghijauan lingkungan, lalu membuat masyarakat lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam upaya penghijauan. Untuk kelemahannya sendiri itu ada kekurangan informasi, kekurangan kemampuan berpartisipasi, atau kekurangan kemampuan memantau progres penghijauan dapat menghambat termasuk anak muda itu sendiri. Dan untuk strength-nya atau kelebihannya itu adalah kemampuan untuk berbagi informasi, kemampuan untuk berpartisipasi dalam upaya penghijauan, atau kemampuan untuk memantau proses penghijauan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, termasuk anak muda itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa detail ide dari aplikasi yang kami usulkan, yaitu aplikasi kami berisi materi edukatif mengenai pentingnya penghijauan lingkungan. Materi ini dapat disajikan dalam bentuk gambar, video, dan teks yang interaktif dan mudah dipahami. Dan juga ada fitur-fitur interaktif seperti kuis dan tes untuk memantau pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghijauan lingkungan. Nantinya di aplikasi ini ada fitur challenge, yaitu melakukan tugas-tugas yang terkait dengan penghijauan lingkungan. Dan ada juga fitur social sharing, yaitu berbagi informasi dan pengalaman tentang penghijauan lingkungan dengan teman-teman maupun keluarga. Dan juga di aplikasi ini ada berisi konten yang terkait dengan lokasi pengguna, dan kita juga dapat bergabung dengan komunitas yang terkait dengan penghijauan lingkungan, sehingga mereka dapat berbagi pengalaman dan ide dengan orang lain yang memiliki tujuan sama. Dan kami memiliki fitur untuk memantau dan mengevaluasi partisipasi pengguna dalam kegiatan penghijauan lingkungan, serta memberikan umpan balik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.